Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kalau kalian pernah pesan es teh manis anget di warung, bisa jadi HP ini cocok nih buat kalian. Ini dia, Infinix Hot 11 S NFC. Hot tapi ada S-nya. Terlepas dari itu, HP ini menurut kita, jadi salah satu HP 2 juta yang paling menarik untuk saat ini. Penasaran kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Langsung aja. Gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk Infinix Hot 11 S NFC. Buat kalian yang lagi nyari HP dengan budget 2 juta pas, di atas kertas, Infinix Hot 11 S NFC ini layak banget buat bersaing, jadi salah satu yang terbaik untuk saat ini. Dilihat dari harga dan spesifikasinya, HP ini bakal berantem langsung sama Redmi 10 dan Realme Narzo 50A sebagai kompetitor utamanya. Dengan harga resmi ketiga yang hampir sama persis, chipset juga mirip, dan kamera juga sama-sama 50 megapiksel. Masing-masing punya keunggulan tersendiri, tergantung kalian perlunya apa. Misalnya HP Infinix yang ini nih, sesuai namanya, menang dari NFC-nya. Kalau kalian nyari yang harganya di atas atau di bawahnya, banyak kok pilihan rekomendasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mampir aja makanya ke rekomentar.com. Jadi apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli Infinix Hot 11 S NFC ini? Dari kotaknya, masih lanjut nih collab-nya antara Infinix sama Mobile Legends. Di bagian belakang, dibeberin spesifikasinya, biar nggak usah googling dulu kalau kalian lihat di toko. Buka kotaknya, langsung disambut HP-nya dengan ditulis lagi fitur unggulannya. Kemudian ada charger 18 watt, serta kabel charger USB Type-C. Kemudian ada kartu petunjuk dan garansi, anti gores layar, undangan X-Club yang digambar kayak duit, serta casing silikon bening. Secara dimensi, HP ini tergolong gede dengan layar ukuran 6,78 inci. Beratnya pun udah lebih dari 200 gram. Buat yang seneng layar lebih gede, mungkin sih cocok ini. Tapi buat yang tangannya kecil, mungkin bisa jadi concern. Soal desain, konsepnya beda jauh dengan seri Hot 11 biasa atau Hot 10s pendahulunya. Kali ini, cetakannya mirip sama seri Note 11 yang launchingnya deketan. Di depan, pakai kamera selfie model lubang, sementara di belakang, pakai modul kamera bentuk kartu gaplek. Kalau lihat sekilas doang, ini kayak 5 kamera ya, padahal bukan. Ada satu kamera yang gede sendiri di atas, sedangkan yang kecil-kecil ada 2 kamera pelengkap, ada flash, sama satu lagi cuma tulisan kamera 50 megapiksel. Jangan kegocek ya. Modul kameranya juga nggak gitu tebel, jadi goyangannya nggak terlalu heboh kalau misalnya ditaruh di atas meja. Pilihan warnanya ada hitam, ungu, sama hijau kayak yang kita pegang ini. Gradasi warnanya kayak cahaya keluar dari pusatnya dari modul kamera. Ada pola garis-garis vertikal juga, tapi nggak keras teksturnya, soalnya ada lapisan polikarbonat lagi di luarnya. Selebihnya cuma ada logo Infinix, nggak ada sensor fingerprint di belakang, soalnya udah dipindah ke samping. Untuk sisinya, bagian atas kosongan aja, cuma ada tulisan The Future is Now. Kayak tagline kampus yang ada UFO-nya nih, masa depan dari saat ini. Sebelah kanan, ada tombol volume, serta tombol power yang merangkap sensor sidik jari. Di bawah ada speaker, port charger USB Type-C, mic, serta headphone jack. Sementara di kiri ada slot SIM card dengan SIM tray-nya yang triple slot, jadi bisa masukin 2 SIM card plus 1 memori eksternal sekaligus. Itu bagian luarnya. Sementara kalau dalamannya pakai chipset MediaTek Helio G88. Hampir nggak ada beda dari Helio G85 yang umum banget dipakai di HP kelas 2-3 jutaan karena bisa banget diandelin untuk kelas harganya. Apalagi buat harga 2 juta awal, udah cakep ini. Untuk memorinya, saat ini ada 2 pilihan, konfigurasi 464 dan 6128. Selisihnya sekitar 300.000. Silahkan kalian pilih aja yang menurut kalian lebih pas. Sebagai patokan awal, kira-kira segini hasil benchmarknya untuk beberapa aplikasi. Angka yang tergolong gede untuk HP harga segini. Tapi apa angka benchmarknya ini sesuai dengan performa aslinya? Yuklah kita tes. Buat pemakaian sehari-hari, kayak chatting, sosmed, yang ringan-ringan mah jelas nggak ada masalah. Kemudian buat main game yang agak ringan, kayak Mobile Legends, juga bisa jalan mulus di setting ultra dan high frame rate. Sesuai harapan lah ya, secara kotaknya aja gambarnya Mobile Legends kan. Lanjut buat main game shooter. Free Fire mulai dipakai di high FPS dan grafik ultra. Bisa diandelin lah ini buat mabar.
Kemudian buat PUBG juga settingnya maksimal di Smooth Ultra atau di HD High. Yang mana ini udah tergolong mantep untuk harga 2 juta kecil yang kebanyakan masih di Smooth High. Buat setting ini sih aman banget, nggak ada kendala, nggak kerasa ada frame drop juga. Kemudian buat patokan game berat, Genshin Impact pun bisa tetap kalian mainin di HP ini. Walaupun masih ada batasan juga ya. Saran kita main di setting lowest aja. Kalau di lowest, buat lagi jalan-jalan bisalah 30 fps lancar. Tapi kalau lagi berantem, rata-rata di 20-an fps lah. Bisa banget buat dimainin, not bad lah. Kalau naik setting grafis medium, ya lebih kecil lagi sih fps-nya. Rata-rata di 20-an fps, yang bisa turun ke belasan fps pas lagi berantem rame. Walaupun gitu, secara gambar udah cukup enak dilihat lah, dengan layar 6,78 inci yang udah refresh rate-nya 90Hz untuk aplikasi yang udah mendukung. Resolusinya pun udah Full HD, saat beberapa HP di kelas harga ini, bahkan yang lebih tinggi, masih banyak nih yang masih HD doang dan juga 60Hz. Panel IPS-nya cukup terang, buat dipakai sehari-hari atau buat multimedia sih udah tergolong cukup. Layar yang lebar juga makin manja ini, nggak kayak dia yang kurang peka buat manjain kamu. Secara tampilan OS juga udah cukup kekinian, dengan udah update sampai Android 11 dengan interface XOS 7.6. Interface-nya kayak Android pada umumnya, dengan khasnya XOS ada Smart Panel, jadi kalian bisa swipe dari samping, terus dalam beberapa saat buat nongol shortcut beberapa aplikasi. Bisa kalian atur ya, aplikasinya apa aja. Gitu juga dengan app drawer-nya, yang harus pencet back buat balik. Gak bisa swipe ke bawah kayak kebanyakan launcher Android lain. Ada fitur yang umum kayak Dark Mode, hingga yang unik kayak Peek Proof, yang bikin layar bisa dikecilin biar nggak gampang diintip orang. Dan yang bikin kita agak sebel, itu dari bloatware-nya yang banyak banget. Yang kita download cuma segini, selebihnya udah bawaan dari sananya. Cuma ya nggak masalah sih, bisa dihapus ini. Lanjut fitur unggulan dari HP ini, yaitu NFC, yang masih langka di HP harga segini. Zaman sekarang kepake nih, minimal buat ngecek atau ngisi uang elektronik. Fitur lainnya, ada sensor fingerprint di samping yang akurat, hampir selalu kebaca. Posisinya sebenarnya pas di tengah, tapi karena HP-nya panjang, jadi sering banget nih ketekan pas lagi dipegang. Buat dipakai seharian, Infinix Hot 11S NFC ini juga bisa nih diandelin. Dengan didukung baterai kapasitas 5000 mAh, dari hasil tes baterai kita dengan kombinasi pemakaian variasi aplikasi, mulai dari browsing, sosmed, nonton video, kamera, hingga gaming, HP ini sanggup tahan sampai 7,5 jam nonstop. Angka segini tergolong cukup buat seharian untuk pemakaian normal, walaupun memang bukan yang paling tinggi dibandingkan kompetitornya. Untuk isinya lagi, dengan charger bawaan 18 watt, dari kosong HP ini bisa keisi 30% dalam setengah jam, 60% dalam sejam, dan kalau mau penuh banget butuh sekitar 2 jam. Selain port charger yang udah USB Type-C, juga ada nih speaker stereo, alias ada 2, satu di atas dan satu di bawah, dengan speaker atas gabung sama earpiece-nya. Keluaran speakernya bisa simulasi bedain kiri dan kanan, walaupun agak kurang imbang sih, masih lebih kenceng yang di bawah, kayak 60-40. Tetap oke lah, bisa stereo. Dan yang juga kita suka, soundnya ini dituning DTS, yang bisa dipakai baik di speaker maupun di headset. Setting equalizer-nya pun begitu, di saat kebanyakan cuma bisa ngatur kalau lagi pakai headset aja. Kira-kira ginilah hasil keluaran dari speakernya. Terakhir kita masuk ke bagian kamera. Jangan kegocek, Infinix Hot 11S ini pakai 3 kamera aja di belakang, bukan 5 ya. Kamera gedenya pun cuma yang utama di atas, yang 50 megapiksel. Sisanya cuma kamera depth sama AI. Belum ada ultrawide ataupun telefoto. Untuk hasilnya, ya kurang lebih sesuai sama kelas harganya. Di kondisi cahaya cukup, untuk detailnya cukup lah. Cuma warnanya menurut kita agak pucat kayak setelan Infinix kayak biasanya. Dynamic range-nya juga kurang lebar, ya setara kamera HP 2 juta pas pada umumnya lah. Zoom-nya bisa sampai 10 kali, cuma ya wajar kalau detailnya hilang.
Kalau mau hasil foto dengan resolusi lebih tinggi, bisa pakai model 50 megapikselnya ini. Lumayan ini, misalnya buat dicetak biar nggak pecah, atau buat zoom lalu crop, juga lebih oke dibandingkan foto zoom pakai mode standar. Ada mode portrait juga, yang lumayan kelihatan pemisahannya antara objek sama backgroundnya. Sementara buat di kondisi yang nggak terlalu terang, jelas bakal lebih banyak kelihatan noise-nya. Tapi ada fitur Super Night yang menurut kita ngebantu banget di kebanyakan situasi. Jadi kelihatan jauh lebih terang nih. Kemudian untuk selfie, bisa pakai kamera depan 8 megapikselnya ini. Untuk hasilnya, ya cukup lah untuk HP harga 2 juta pas, baik di kondisi terang maupun untuk gelapnya. Kalau misalnya kurang terang, bisa ada flash juga untuk selfie, pakai LED yang juga merangkap LED buat notifikasi. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang, sama-sama bisa sampai 2K. Bisa pakai beauty atau bokeh juga di video, tapi dibatasin di 720p aja. Ini hasil perekaman video di 2K. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Ini kalau dibawa jalan, stabilisasinya kira-kira kayak begini. Ini sore-sore, ya langitnya kira-kira kayak gini lah. Ini hasil perekaman video selfie di 2K. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Untuk noise-nya juga, ini suara juga kayak gini, pakai masker kira-kira mungkin agak mendem sedikit. Dan ini kalau kita panning, kira-kira kayak begini. Ini backlightnya di belakang, kira-kira kayak gini lah tampilannya. Dan ini kalau pakai efek bokeh, kira-kira kayak gini. Cuma bisa di 720p ya. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Ya kadang hilang, kadang enggak. Kayak di belakangnya pohonnya tuh, kadang hilang, kadang enggak. Tapi ya lumayan lah, kira-kira kayak gini. Nah, itu dia tadi Infinix Hot 11S NFC. Dengan harga 2 juta pas, menurut kita banyak banget yang bisa dikasih dari HP ini. Mulai dari chipset yang tergolong kencang untuk kelas harganya, layar yang mulus dan tajam, dan juga yang gak kalah penting, tentu NFC-nya yang masih agak langka di harga segini. Walaupun soal kamera masih ya selevel lah dengan harganya, belum ada loncatan signifikan, tapi menurut kita HP ini tetap layak banget lah buat direkomendasikan. Kalau menurut kalian gimana? Cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Boleh komen-komen di bawah. Sementara segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan adios.